Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pembelajaran matematika. Insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang pengumpulan data untuk materi di semester 2 ini. Mari sama-sama kita mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran pada kegiatan belajar hari ini adalah dengan mempelajari ini anak-anak dapat menyebutkan data diri dan lingkungan dengan percaya diri. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak dapat menjelaskan cara mengumpulkan data. Anak-anak dapat menganalisis data tersebut dan dapat mengumpulkan data dari hasil pengamatan kalian. Oke. Untuk ini adalah ruang lingkup pada pembelajaran di materi pengumpulan dan penyajian data. Nah, anak-anak semua perhatikan, apakah kalian pernah melihat data diri seperti ini? Ya betul, data ini disebut dengan istilah data pribadi, yaitu data-data yang berhubungan dengan diri sendiri. Di sini kalian bisa melihat ada nama, ada tinggi badan, ada berat badan, dan ada golongan darah serta ukuran sepatu. Ini adalah contoh dari data diri. Nah, sekarang kita mari mengenal apa ya yang dimaksud dengan data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerima dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Bentuk data. Data itu dapat berwujud berupa gambar, suatu keadaan, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, atau simbol-simbol lainnya yang didapat dari suatu objek atau kejadian. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu informasi. Nah, anak-anak, informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model formasi dan organisasi. Informasi dapat kalian gunakan untuk menambah pengetahuan bagi penerima informasi tersebut. Informasi juga kadang disebut sebagai hasil pengolahan atau pemrosesan data. Selanjutnya kita akan mengenal dengan jenis data. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Contoh di sini adalah data hasil pengukuran tinggi dan berat badan. Nah, anak-anak bisa lihat tabel di sini. Ini adalah contoh tinggi dan berat badan dari beberapa siswa. Selanjutnya ada dikenal juga data sekunder. Nah, apa itu data sekunder? Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Contoh di sini data golongan darah yang anak-anak peroleh dari petugas UKS. Jadi kalian tidak langsung mengukur meriksa golongan darah teman kalian, tapi kalian bisa memperoleh data tersebut secara tidak langsung, yaitu kalian memperolehnya dari petugas UKS. Nah, anak-anak, dalam pengumpulan data ada metode yang harus bisa kita gunakan. Metode itu dikenal juga dengan istilah teknik atau cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari 4 metode pengumpulan data. Yang pertama, tes, yang kedua bertanya langsung, yang ketiga isian singkat, dan yang keempat pencatatan langsung atau dikenal dengan istilah pengamatan atau observasi. Mari kita bahas satu persatu penjelasan lebih lengkap tentang metode pengumpulan data. Nah, yang pertama, tes. Tes biasa kalian gunakan di sekolah, biasa kalian juga melakukan tes tersebut. Ini contoh tes yang dilakukan untuk menguji kemampuan siswa dalam mempelajari materi yang sudah diajarkan. Nah, di sini ada daftar nilai skor siswa dari hasil ulangan. Ini contoh hasil yang diperoleh dari metode pengumpulan data dengan tes. Ada beberapa jenis tes yang biasa digunakan. Di sini ada tes intelijensi, yaitu tes untuk mengetahui kemampuan intelektual. Nah, ini digunakan untuk mengetahui kemampuan akademik intelektual dari responden. Yang kedua ada tes bakat.
yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bakat, taraf kemampuan seseorang pada bidang tertentu atau bidang pekerjaan tertentu. Yang ketiga, ada jenis tes minat. Nah, tes ini biasa digunakan untuk mengukur kegiatan yang paling disukai seseorang. Ini bertujuan untuk membantu orang muda dalam memilih macam pekerjaan yang sesuai baginya. Dan yang keempat, ada tes kepribadian. Nah, tes ini mengukur ciri-ciri kepribadian seperti karakter, sifat temperamen, kehidupan sosial, serta kesehatan mental seseorang. Yang kedua, untuk metode pengumpulan data ada yang dikenal dengan bertanya langsung. Nah, bertanya langsung ini dilakukan secara langsung kepada subjek untuk mengumpulkan data, atau biasa dikenal dengan istilah wawancara. Nah, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Ada dua jenis wawancara. Yang pertama, wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang sistematis, berurut, dilengkapi dengan daftar pertanyaan pedoman wawancara. Yang kedua, ada wawancara tidak terstruktur. Nah, ini adalah wawancara yang bebas, tidak ada daftar pertanyaan spesifik, yang ada hanya poin-poin penting dari pertanyaannya. Ini saya tampilkan beberapa contoh wawancara. Ini contoh Siti yang melakukan wawancara untuk mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-temannya. Ini daftar pertanyaan yang sudah dibuat Siti, dan hasil wawancaranya Siti tuliskan pada tabel yang sudah disediakan. Nah, ketika anak-anak melakukan metode pengumpulan data bertanya langsung, ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan, yang perlu kalian lakukan. Yang pertama adalah kalian harus menyiapkan pertanyaan yang diperlukan. Kemudian kalian harus menyiapkan belangko isian tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Namun dalam metode pengumpulan data ini ada kekurangan dari metode tersebut, yaitu waktu yang dibutuhkan banyak, dan apabila respondennya sangat banyak atau subjek yang akan kalian wawancara banyak, itu akan mengalami kesulitan. Tapi ada kelebihan juga metode ini, yaitu dengan menanya langsung, melakukan wawancara, kalian bisa tahu jawaban yang kita peroleh sangat jelas dan mendetail, lebih teliti. Nah, itu saja materi metode pengumpulan data pada hari ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang metode pengumpulan data dengan isian singkat dan juga metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung atau dikenal dengan istilah observasi. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah kegiatan belajar hari ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.